Kita semua ngerasa pinter soal duit kan? Logis gitu. Coba deh kita tes dikit. Saya punya beberapa pertanyaan yang mungkin bikin Anda garuk-garuk kepala. Bayangin deh, Anda kekunci di luar rumah. Panik kan? Terus datang tukang kunci. Opsi pertama, dia datang, set, 2 menit kelar, pintu kebuka. Biayanya $100. Cepat, efisien, kelihatannya oke banget kan? Tapi tunggu dulu. Coba bandingin sama yang ini. Opsi kedua, tukang kunci lain datang. Dia keringetan, susah payah sejam, bahkan ngerusakin beberapa alatnya, terus nagih $120. Nah, secara logika, yang pertama jelas lebih bagus dong. Tapi anehnya, banyak dari kita justru ngerasa lebih ikhlas bayar ke tukang kunci yang kedua, yang nggak kompeten itu. Loh kok bisa? Nah, paradoks aneh inilah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, kita mulai dari pengungkapan pertama ya. Sebuah jebakan di otak kita yang bikin kita sering salah nilai. Dan nggak ada contoh yang lebih pas daripada kisah nyata sebuah departemen store yang rugi hampir $1 miliar cuma gara-gara nggak paham soal jebakan ini. Jadi ceritanya, mereka ini mau jujur-jujuran. Nggak ada lagi diskon-diskonan, cuma harga pas tiap hari. Ternyata pelanggan malah benci banget penjualan anjlok parah, hampir $1 miliar. Ini bukti kalau pembeli itu nggak nyari harga jujur. Yang mereka cari itu perasaan menang karena dapat diskon. Ini ngebuktiin kalau kita nggak menilai sesuatu dari nilai aslinya, tapi dari perbandingannya dengan hal lain. Otak kita tuh anehnya nggak punya meteran harga di dalamnya. Jadi satu-satunya cara otak kita ngerti nilai itu ya dengan ngebandingin. Dan yang paling penting, perbandingan yang gampang. Jadi konteks harga itu ternyata jauh lebih penting daripada angkanya itu sendiri. Lihat deh contoh ini. Kemejanya sama persis, harganya sama-sama $60. Tapi otak kita tuh langsung dapat suntikan kebahagiaan pas lihat opsi B. Kenapa coba? Ya karena gampang banget ngebandingin harga $60 sama harga asli $100. Kita jadi ngerasa pintar, ngerasa menang. Nah, itulah jebakan relativitas lagi beraksi. Nah, disinilah para marketer jadi pinter banget. Mereka pakai jebakan relativitas ini buat bisa dibilang memanipulasi kita. Caranya, seringnya pakai yang namanya umpan atau decoy. Lihat deh contoh super klasik dari majalah The Economist ini. Lihat hasilnya. Ada yang milih hanya cetak? Nggak ada. 0. Kelihatannya opsi itu sia-sia kan? Salah besar. Justru karena ada opsi yang kelihatannya jelek itu, paket cetak dan online yang harganya sama-sama $125 jadi kelihatan kayak deal yang luar biasa banget. Hasilnya, 84% orang langsung milih itu tanpa pikir panjang. Oke, lanjut ke kekuatan tak terlihat yang kedua. Pernah mikir kenapa ya bayar pakai kartu kredit itu rasanya enteng banget, tapi pas ngeluarin duit cash dari dompet, rasanya kok nyesek? Dan ini bukan cuma perasaan loh, ini beneran sains. Hasil pindaian otak nunjukin pas kita ngeluarin duit, bagian otak yang sama yang ngerasain sakit fisik itu nyala. Jadi, secara harfiah, kehilangan uang itu rasanya sakit. Dan otak kita bakal ngelakuin apa aja buat ngehindarin rasa sakit itu. Coba deh bayangin, pas Anda bayar pakai cash, rasa sakitnya itu langsung jedar di depan mata. Fokus kita langsung ke duit yang hilang. Tapi kalau pakai kartu kredit, rasa sakitnya ditunda, kita malah fokus sama barang atau pengalaman yang kita dapat. Nah, perbedaan simple ini yang bikin kita jadi lebih boros. Bahkan ngasih tip lebih gede cuma gara-gara gesek plastik. Dan tentu aja perusahaan-perusahaan udah jago banget bikin penghilang rasa sakit kayak gini. Coba lihat, bayar liburan di muka, pakai chip kasino, bayar sekali klik, semuanya dirancang buat satu tujuan. Misahin nikmatnya dapat sesuatu dari sakitnya bayar, biar semuanya kerasa gratis pas kita nikmatin. Oke, pengungkapan terakhir kita ini mungkin yang paling kuat dari semuanya. Ini adalah sebuah ilusi, sebuah delusi yang bikin kita ngelihat dunia bukan sebagaimana adanya, tapi sebagai milik kita. Ini namanya efek endowment. Intinya, kita secara nggak rasional ngasih nilai lebih ke barang cuma karena kita yang punya. Ini nih alasan kenapa kita yakin banget rumah kita dengan segala kekurangannya harganya pasti lebih tinggi dari pasaran. Atau kenapa kita susah banget ngejual mobil bekas kita dengan harga wajar. Rasanya tuh barang kita lebih spesial. Nah, ini nyambung banget sama yang namanya takut kehilangan. Secara psikologis, rasa sakit karena kehilangan sesuatu itu 2 kali lipat lebih kuat daripada rasa seneng karena dapat barang yang nilainya sama. Rasa takut ini motivator yang dahsyat banget loh. Coba deh,
Jujur sama diri sendiri. Saya kasih 2 pertanyaan yang secara matematis sama. Pertanyaan pertama, bisa nggak kamu hidup dengan 80% dari gajimu sekarang? Kayaknya bisa ya, diatur-atur dikit. Sekarang pertanyaan kedua, bisa nggak kamu nyerahin 20% dari gajimu sekarang? Tuh kan, rasanya langsung beda. Yang kedua, yang fokusnya ke kehilangan, rasanya jauh lebih nyakitin. Padahal angkanya sama persis. Itulah kekuatan loss aversion. Jadi, kalau otak kita emang dari sananya udah error kayak gini, terus kita bisa apa? Tenang, ada caranya buat ngakalin sistem di kepala kita. Kuncinya bukan soal duitnya, tapi soal cara kita membingkai ulang setiap keputusan. Namanya opportunity cost atau biaya peluang. Gampangnya, ini adalah hal lain yang kita korbankan pas kita milih buat ngabisin duit buat satu hal. Dan ngelupain hal ini adalah kesalahan terbesar kita soal uang. Uang tuh kan abstrak banget ya, jadi kita jarang mikirin pertukaran ini. Makanya Presiden Eisenhower dulu membingkainya dengan cara yang wow, keren banget. Lihat kan, dia nggak ngomongin soal dolar atau anggaran, dia ngomongin soal biaya peluang. Sekolah yang nggak jadi dibangun, rumah sakit yang nggak ada. Jadi, ini dia kuncinya. Ini yang bisa kita lakuin. Buat ngelawan bias irasional kita harus bikin biaya yang tadinya abstrak jadi konkret banget. Coba deh buang dulu simbol mata uangnya. Terus pikirin, apa sih yang sebenarnya saya tuker? Pengalaman apa yang saya korbankan? Jadi, coba pikirin lagi deh. Uang itu kan cuma alat tukar buat dapat pengalaman lain. Pertanyaannya adalah, pas Anda mau beli sesuatu yang besar berikutnya, kehidupan seperti apa yang sebenarnya lagi Anda tukarkan? Mikir kayak gitu bukan cuma ngerubah cara Anda lihat uang loh, tapi juga ngerubah cara Anda lihat hidup Anda sendiri.